kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 tertulis dari Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Odo hatani Tuhan Jehovah napapungu akan ang marserak sian Israel. Papungoku dopetu ibana halak na asing. Lobi sian akan naung pinapungu tu ibana. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika ditindas, ketika dalam pembuangan, maka harapan dan kerinduan adalah boleh kembali ke kampung halaman, boleh kembali ke negeri yang mereka cintai, ke negeri di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan, ke negeri asal mereka. Itulah kerinduan yang begitu besar, itulah harapan daripada bangsa Israel. Ketika mereka dibuang ke Babel, ketika mereka ditindas, ketika mereka mengalami penganiayaan, dan ketika mereka dibuang, tentu saja mereka tidak berdaya, dan mereka akan berpencar satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan dan situasi saudaranya satu dengan yang lain oleh karena pembuangan dan penindasan tersebut. Kerinduan mereka adalah mereka boleh berhimpun dan mereka boleh bersatu kembali, mereka boleh membangun negeri mereka kembali. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam nats ini. Bagaimana disebutkan bahwa Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa itu, di tengah-tengah kehidupan umat itu. Di mana awalnya mereka terserak, mereka terbuang, dan mereka tidak memiliki masa depan, tetapi kemudian Allah akan bergerak menghimpun mereka, menyatukan mereka. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Allah akan memanggil bangsa-bangsa yang lain juga untuk boleh mendukung, membantu umat Israel dalam pemulihan, dalam perbaikan situasi dan kondisi mereka, akan mengembalikan untuk membuat mereka boleh pulih dan boleh jaya kembali. Itu yang disebutkan dalam nats ini ketika disebutkan bahwa aku akan menghimpunkan. Itu menunjukkan bahwa Allah sendiri yang bertindak, Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang akan berkarya, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi karya dan pekerjaan Tuhan, termasuk bangsa-bangsa yang kuat sekalipun tidak akan berdaya ketika berhadapan dengan Tuhan. Allah sendiri yang akan berkarya dan menghimpun, bahkan mendatangkan bangsa-bangsa yang lain. Sekarang persoalannya adalah bagaimanakah mereka boleh meyakini, boleh mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah itu terhadap umat tersebut ketika mereka dalam pembuangan yang ada adalah perasaan apatis, perasaan ragu, ketiadaan pengharapan dalam pembuangan selama 70 tahun. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya juga, hal itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita.
Ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah di tengah-tengah kehidupan kita, kita berpikir siapakah yang akan bisa mengubah situasi kita, mengubah kondisi kita, mengubah keadaan kita. Tawaran Allah terhadap umat itu tawaran yang sama juga kepada kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya bahwa Allah akan menghimpun, Allah akan mempertemukan, bahkan Allah akan menolong kita bersama satu dengan yang lain, sehingga sama umat Allah bagaimana kita boleh saling mendukung, boleh saling menopang di tengah-tengah kehidupan kita, dan tidak pernah meragukan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu wujud nyata bagaimana Allah bekerja, berkarya dengan apa? Dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dia sudah mati dan dia sudah bangkit, kemudian dia menghimpun, dia mempersatukan kita, yaitu menjadi satu umat, yaitu umat Allah, menjadi umat yang ditebus olehnya. Sebagai satu umat Allah, kita dihimpun, kita dipersatukan untuk boleh hidup di dalam Dia, sehingga ketika kita dihimpun menjadi satu umatnya, maka kita diingatkan untuk boleh saling mendukung, saling menopang. Kerinduan kita adalah bahwa kita boleh bersatu, satu dengan yang lain, dan sebagai umat Allah, maka hal itulah yang seharusnya kita lakukan, kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mohonkan kebersamaan dan kesatuan orang yang percaya itu di dalam Allah, ketika disebutkan, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Orang-orang yang lain juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan seberat dan sesulit apapun yang kita alami dan kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.